Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Cegah DBD jadi tragedi. Kasus demam berdarah dengue atau DBD merebak dan terus bertambah. Penyakit karena gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu tersebar di seantero tanah air tiap tahun. Tercatat lebih dari 45.000 kasus DBD muncul di 449 kabupaten kota se-Indonesia hingga pekan ke-22 tahun ini. Dari angka tersebut, sebanyak 432 pasien meninggal dunia. Itu menandakan bahwa DBD tetap menjadi momok saban waktu. Kondisi keparahan kasus tidak cukup jika hanya diukur dari luas sebaran. Tingkat penularan hingga mengakibatkan munculnya kematian harus menjadi alarm bahwa penyakit itu tidak bisa dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Di Lampung, virus dengue menjangkiti 2.248 warga pada Januari sampai Mei 2022. Sebanyak 9 orang diantaranya meninggal dunia. Dalam presentasi statistik menunjukkan DBD menjangkiti orang dalam segala rentang usia. Sebanyak 43% kasus menyerang usia 15 sampai 44 tahun, 34% mengenai usia 5 sampai 14 tahun, 12% untuk usia di atas 44 tahun, 8% menghinggapi usia 1-4 tahun, dan 2% menjangkiti usia di bawah 1 tahun. Semua kabupaten kota kompak menyumbang kasus. Terbanyak dari Bandar Lampung dengan 804 kasus dengan 2 kematian. Disusul Lampung Tengah 233 kasus dengan total kematian serupa. Jumlah tahun ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021 yang berjumlah 588 kasus. Karena itu, pengendalian DBD mesti jauh lebih strategis dengan pendekatan lebih terukur pula. Jangan ada yang berdalih sudah berusaha maksimal, padahal faktanya jumlah kasus DBD terus bertambah. Di hulu, masyarakat harus giat menjaga kebersihan lingkungan. Jangan segan untuk menggiatkan 3M plus demi memutus rantai perkembangbiakan nyamuk pembawa virus. Menguras, menutup, mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, itulah gerakan 3M plus yang mesti digencarkan. Ikhtiar tersebut masih perlu ditambah dengan hal kreatif lainnya seperti menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti serai dan lavender. Sementara itu di hilir, pemerintah harus ekstra aktif menggencarkan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya dan fasilitas sengatan Aedes aegypti. Eloknya, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pemerintah daerah gerak cepat melakukan langkah preventif di titik tinggi kasus di tahun sebelumnya. Contoh, pengasapan dan distribusi bubuk abate lebih dini kepada masyarakat untuk membunuh larva nyamuk. Saatnya Dinas Kesehatan Daerah menggiatkan pemberdayaan masyarakat dengan 1 rumah, 1 juru pemantau jentik. Sejalan dengan upaya itu, Puskesmas sendiri juga harus aktif mengutus kadernya untuk memantau jentik nyamuk di lingkungan sekitar. Tidak cukup hanya duduk diam menunggu warga tergopoh-gopoh datang melapor. Justru, langkah preventif itulah yang efektif turut menjadi kunci memutus penyebaran DBD. Semakin cepat pencegahan dilaksanakan, semakin baik pula hasilnya. Upaya sinergis pasti ampuh mengerem DBD yang mengintai selama curah hujan tinggi. Dari kejadian yang terus muncul setiap tahun, sebaiknya pemerintah memetik pelajaran agar tidak sampai DBD terus-menerus merenggut nyawa.
Setiap kematian haruslah menjadi studi kasus yang dicari tahu penyebab dan antisipasinya demi penyusunan strategi yang lebih jitu di kemudian hari. Jangan ada lagi kasus berujung kematian, karena pada dasarnya satu kematian saja ialah tragedi. Oke Bang Aan, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Tajuk kita kali ini menyoroti tentang upaya mencegah DBD, demam berdarah dinggi, untuk agar tidak menjadi tragedi ya, karena selama ini banyak sekali masalah, jadi sampai terabaikan ya. Wah, terabaikan, tapi masalahnya ini sendiri kasusnya tidak bisa kita abaikan pastinya ya. Nah, tentunya ini kita sudah masuk ke musim yang sebenarnya bisa dibilang bukan musim penghujan, bukan juga musim kemarau, tetapi justru di saat inilah kita juga harus terus waspada ya Bang. Iya, walaupun ini perhitungan bukan di musim kemarau, cuman karena ini istilah dari pengamat cuaca itu bahwa cuaca ekstrim. Di musim kemarau cuman hujan terus berhari-hari gitu, cuaca ekstrim itu menimbulkan banyak ya akhirnya karena DBD ini berkaitan dengan nyamuk, maka itu berkaitan pertumbuhan siklus pertumbuhan nyamuk sendiri gitu kan ya. Nah, sementara memang ini sudah mulai menyerang sejak awal tahun lalu gitu. Bahkan sampai pertengahan tahun ini, semester pertama itu se-Indonesia 45.000 udah kasusnya. Kan gitu ya. Lampung sendiri udah 2.000. Kalau 2.000 selama 5 bulan itu artinya ada 400 kasus per bulan. Ya kan? Nah, cukup tinggi walaupun memang kematiannya hanya 9. Kematian hanya 9 itu tidak bisa dikatakan hanya sudah lumayan besar juga. Betul sekali. Tentunya apalagi kemarin kita sempat mengalami pandemi, tentu itu menjadi kasus yang juga patut dikhawatirkan karena juga berhubungan dengan kualitas kesehatan dari masyarakat Indonesia sekarang. Nah, kalau boleh tahu Bang, sekarang untuk di Provinsi Lampung sendiri tadi kan sudah disebutkan angka kasusnya. Tetapi kalau kita bisa lebih detail lagi, seperti apa gambarannya Bang? Jadi untuk kasus ini sudah ya tadi 2.000-an selama 22 minggu atau 5 bulan ke belakang, Januari sampai Mei gitu ya. Itu ternyata kontribusi dari semua daerah itu semua punya kontribusi. Artinya di tiap kabupaten kota itu ada kasus gitu ya, ada kasusnya. Artinya merata. Nah, ini juga yang makanya kita khawatirkan. Soal presentase sih mungkin nanti kita bisa ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, dan juga pemirsa Metro TV Lampung. Tentunya untuk Bang Aan kita nanti akan lanjutkan kembali dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan untuk ada pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.